Seharusnya negara ini bangga memiliki seorang peneliti seperti saya, kok malah saya dijadikan tersangka. Memang dulu saya sering bermasalah, dan sempat merugikan negara juga seseorang tokoh politik. Tapi sekarang saya benar-benar peneliti, di mana ada ijazah fotokopi milik mantan penguasa untuk penelitian saya. Andi Azwan menuduh Roy Suryo gila. Maka nanti Roy Suryo harus diperiksa untuk membuktikan Roy Suryo gila. Baru Andi Azwan tidak memfitnah. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Roy Suryo dites? Kalau Jokowi ijazahnya dites mau banget. Makanya ngotot ke pengadilan. KPU yang pertama tidak akan bisa tidur nyenyak untuk hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena KPU dari tahun 2025 sampai tahun 2019 tidak pernah memverifikasi ijazahnya Pak Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan dari wali kota, gubernur DKI sampai presiden RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Bona tua ya, bukan Bona muda loh ya, karena ini usianya sudah tidak muda lagi, jadi namanya Bona tua ya. Bercanda ya. Yang ternyata tidak hanya secara tersirat ya, menyebut bahwa ijazah Jokowi itu identik ya. Tetapi secara tersurat ya, atau secara eksplisit dia juga terang-terangan menyebut bahwa semua salinan ijazah Jokowi yang berada di KPU ya, KPU Solo, KPU Pusat ya, KPU Jakarta itu semuanya identik. Semua fontnya sama ya, tata letaknya sama, tulisan tangannya juga sama, tanda tangannya juga sama, dan materainya juga sama ya, yaitu Rp100. Ini secara tidak langsung sama dengan membungkam mulutnya si Dewa Panci CS ya dengan sandal jepit. Yang hingga kini mereka tetap menyebut gitu loh bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Aduh. Nasib lu Roy. Orang yang selama ini dianggap membelamu justru makin kenceng menjerumuskanmu ke balik jeruji besi. Yang aneh teman-teman ya, masih ada saja ya kaum pembenci Jokowi yang menyebut bahwa KPU dan UGM saat ini sedang tidak nyenyak tidurnya. Ini kayaknya orang-orang yang kebanyakan makan kecubung ya. Masa dia nggak ngerti informasi yang sedang berkembang sih, aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. KPU yang pertama tidak akan bisa tidur nyenyak untuk hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena KPU dari tahun 2025 sampai tahun 2019 tidak pernah memverifikasi ijazahnya Pak Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan dari wali kota, gubernur DKI sampai presiden RI. Jadi tidak pernah disandingkan dengan ijazah aslinya dan tidak pernah memverifikasi keasliannya, keautentifikasinya ke UGM. Itu yang membuat KPU bakalan tidak bisa tidur nyenyak.
dan UGM juga tidak akan bisa tidur nyenyak untuk hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena legalisir yang digunakan tidak pernah ada tanggalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, NIP yang digunakan tahun 2007 sudah diubah undang-undangnya, bahwa NIP yang digunakan dari 8 digit harusnya tahun 2009 sampai 2019 harusnya udah menjadi 18 digit. Meskipun itu administrasi, tapi karena ada kesalahan, karena ada kelalaian, mungkin itu bisa merujuk untuk masuk ke dalam aslikah atau palsukah ijazahnya Pak Jokowi waktu digunakan mencalonkan wali kota sampai gubernur sampai presiden. Jangan lupa buat yang bersangkutan KPU dan UGM, minum obat tidur yang banyak biar bisa tidur nyenyak, ya enggak? Ya enggak? Enggak bakalan bisa tidur nyenyak, kalian akan dikejar-kejar. Salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat seluruh rakyat Indonesia, sehat dan sejahtera. Amin. Sebentar Pak ya, sebentar ya, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada Anda ya. Apakah Anda itu tidak tahu gitu ya, tidak update gitu? Apakah Anda itu tidak melek informasi? Tetapi kalau Anda diduga tidak melek informasi juga tidak mungkin, karena Anda bisa bikin konten, bisa bikin VT, berarti Anda punya HP, ya, punya smartphone, ya, punya Android dan terhubung dengan internet. Tapi pertanyaan saya, kok Anda nggak mengerti gitu loh, bahwa ya Bonatua yang mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU itu sudah menyatakan bahwa semua salinan ijazah Jokowi itu identik gitu loh. Kok bisa-bisanya Anda ini nggak tahu kabar itu? Coba ya, tak kasih tahu Pak ini habis ini videonya. Coba tengokin Pak ya, biar melek mata Anda itu. Jangan pura-pura melek Anda ini, padahal ngelindur ya. Lanjut ke Cubung, justru KPU dan UGM itu semakin nyenyak tidurnya. Yang nggak nyenyak itu adalah si Panji dan kawan-kawan. Lanjut. Jangankan memegang ijazah aslinya Pak Jokowi, salinan yang dipegang Bonatua aja Rasulullah belum pernah dapat itu. Jangankan memegang ijazah aslinya Pak Jokowi, salinan yang dipegang Bonatua aja Rasulullah belum pernah dapat itu. Tapi sudah berani menyampaikan bahwa itu palsu. Yang digunakan itu adalah apa yang diupload oleh Dian Sandi, yang itu yang diklaim. Nah ini persoalannya, menurut saya akhirnya kita masuk pada perdebatan yang dari dasarnya saja sudah tidak tepat dilakukan. Justru saya menarik yang dilakukan Bonatua ini gitu. Dan ini iya, karena ini kan sesuatu yang memang resmi didapat, salinan yang resmi, yang itu penting juga untuk dilakukan pemerintah, silakan saja kan gitu ya. Nah kalau misalnya dilakukan Rasulullah, saya rasa ya tidak kompeten untuk diperdebatkan. Berarti sampelnya harus Bang Sumar ya sangat berkelas sekali ya. Caranya bikin malu si Dewa Panci. Sampai saat ini bicaranya juga santai-santai saja. Ini memberikan shock terapi, ya, memberikan sebuah bargaining kepada lawan bicaranya bahwa ya yang diajak bicara ini santai-santai aja. Dan kita tahu bersama tadi ya, sangat menohok sekali apa yang disampaikan kepada si Dewa Panci. Ya iyalah, jangankan ijazah asli Jokowi, salinan ijazah dari KPU yang didapatkan Bonatua saja, si Dewa Panci ini nggak pernah pegang. Kok bisa-bisanya menyebut ijazah Jokowi palsu? Koclak nggak? Bukan hanya koclak, koplak. Ya, lanjut. Seharusnya negara ini bangga memiliki seorang peneliti seperti saya, kok malah saya dijadikan tersangka? Memang dulu saya sering bermasalah dan sempat merugikan negara juga seseorang tokoh politik. Tapi sekarang saya benar-benar peneliti, di mana ada ijazah fotokopi milik mantan penguasa untuk penelitian saya. Maaf Roy, ada yang pesen tabung gas buat nakol pala lo.
Ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Gimana teman-teman? Ya, terutama kalian para sudrun yang membela dan percaya dengan bacotannya si Dewa Panji. Tengok tuh, dulu si Dewa Panji itu pernah ngomong apa? Dia pernah ngomong bahwa baru bisa dikatakan asli jika UGM sudah menyatakannya. Nah, UGM udah berkali-kali menyatakan. Makanya saya sependapat dengan video AI tadi itu ya. Tampol aja itu kepalanya pakai tabung gas. Lanjut. Andi Azwan, Termul, jelas menunjuk ke Roy Suryo orang gila. Cek. Memang kalau orang gila seperti ini. Orang gila seperti ini. Pertanyaannya, mengapa Roy Suryo tidak mempolisikan Andi Azwan? Banyak kemungkinan. Satu kemungkinannya, pakai logika ijazah Jokowi. Jokowi menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan fitnah. Maka nanti pengadilan akan menguji, benar nggak ijazah Jokowi asli? Kalau asli, baru valid bahwa Roy Suryo memfitnah. Ijazahnya diuji. Nah, sekarang, Andi Azwan menuduh Roy Suryo gila. Maka nanti Roy Suryo harus diperiksa untuk membuktikan Roy Suryo gila. Baru Andi Azwan tidak memfitnah. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Roy Suryo dites? Kalau Jokowi, ijazahnya dites mau banget. Makanya ngotot ke pengadilan. Nah, ya. Ini menarik sekali ya. Bahkan saya sudah menyampaikannya itu sejak di video-video lama ya. Lama sekali, mungkin sudah 1 tahun yang lalu. Bahwa sebaiknya si Dewa Panji ini dites kejiwaannya gitu loh. Karena jangan-jangan ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan barusan ya. Siapa tahu si Dewa Panji ini sebetulnya itu mengalami gangguan kejiwaan gitu loh. Iya, cobalah itu sekali-kali dites kondisi kejiwaannya. Soalnya kalau saya ngelihat ya sebagai orang awam, si Dewa Panji itu nggak waras gitu loh. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana ya? Lanjut. Ya, siapa namamu, saksi ahli? Roy Suryo Noto Diprojo. Ya, Noto Diprojo. Ya. Sama namamu sendiri aja ragu. Ini gimana? Oh iya. CV. Yang mulia Hakim Ketua, ini patut diduga ya mulia. Sebentar, saya tanyakan sama yang satu lagi. Ya, sebentar. Baik, saksi ahli yang kedua. Siapa namamu? Ya, nama lengkap. Ya, yang keras. Kamu kan orang Sumatera, biasanya keras, lantang, kayak di media sosial tuh. Masa di sini melempem? Ayo. Rismon Hasiholan Zianipar. Nah, gitu kan jelas. Kayak di media sosial dulu, di TV, ya kan? Lantang. Apa ae. Saya nggak nanya kamu kan sudah ditanya tadi. Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, ya. Apakah kalian berdua saksi ahli bersedia untuk disumpah? Iya. Itu saat ini. Iya, saat ini. Kenapa? Ragu-ragu? Ini untuk memperkuat kesaksian saksi ahli. Ini kalian kenapa jadi ae semua? Kalau memang berani bersaksi harus diambil sumpah. Ya, siap? Siap gak?
Kalau mau kita lakukan sumpah dulu sebelum kalian bersaksi. Baik panitera, tolong disiapkan perlengkapannya untuk dilakukan pengambilan sumpah bagi saksi ahli. Apalagi masih aja kamu. Ini sumpah di bawah kitab suci. Apa? Di bawah buku karangan kalian? Ya. Mana ada pengambilan sumpah di bawah buku karangan? Udahlah, Pak Hakim Ketua yang mulia, ini jelas ini saksi ahli abal-abal. Selesai, sidang ditutup. Ya, Pak Hakim Ketua ya. Ini ahli abal-abal ya. Iyalah. Tadi aja di bagian depan itu dia ragu dengan namanya sendiri. Panci. Yang menarik sekali ya dubbing apa namanya ya. Saya lupa ya. Komedi yang disampaikan dengan cara dubbing ini apa namanya, lupa saya. Pokoknya gitulah. Pokoknya sangat menghibur sekali ya. Dan bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.